Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dianovita. Saya Wardatul Lufiah. Saya Rahmia Husni Nazibah. Kami dari kelompok 11 kelas 5T PGSD FKIP UHAMKA yang mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Safrul Qodri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang administrasi kesiswaan. Apa sih administrasi kesiswaan dan apa saja ruang lingkupnya? Kita simak bareng-bareng ya. Administrasi siswa menurut Gunawan pada tahun 1996 yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaannya secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dan mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. GovRMS membagi administrasi kesiswaan menjadi 3 bidang. Nah, yang pertama itu ada pupil inventory. Pupil inventory ini adalah gambaran data siswa untuk mengetahui keadaan siswa yang akan masuk sekolah. Nah, selain itu juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk pada usia sekolah dasar. Data ini juga sebagai penyusun perencanaan keuangan anggaran biaya sekolah, tenaga guru, dan sarana prasarana. Yang kedua ada pupil accounting. Pupil accounting adalah data terkait keterangan perilaku siswa di sekolah. Nah, biasanya masalah pada absensi siswa tidak masuk ke sekolah, siswa terlambat sekolah. Nah, hal tersebut bisa terjadi dan guru harus mengetahui penyebab-penyebabnya. Dan yang ketiga ada pupil personal service. Nah, pupil personal service ini adalah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Nah, pelayanan jenis ini itu berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa sehingga siswa sadar tentang bakat dan minatnya dan mampu untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Adapun ruang lingkup administrasi kesiswaan. Nah, yang pertama dalam penerimaan peserta didik. Ada hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama ini terkait kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan ini membuat aturan terkait jumlah peserta didik yang dapat diterima. Hal ini tergantung pada sekolah, apakah sekolah memiliki daya tampung siswa yang lebih besar atau tidak. Kemudian kebijakan penerimaan peserta didik ini yang kedua ada jumlah peserta didik yang tinggal kelas. Yang ketiga tenaga kependidikan yang ada. Yang keempat kriteria calon peserta didik yang dapat diterima. Yang kelima sarana dan prasarana. Kemudian yang selanjutnya ada sistem penerimaan peserta didik. Terkait sistem penerimaan terdapat 2 sistem dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, yang pertama ini melalui sistem promosi. Nah, sistem promosi adalah sistem penerimaan tanpa menggunakan seleksi, sehingga mereka yang mendaftar ini tidak akan ditolak dan akan secara langsung dapat diterima. Nah, sistem ini berlaku pada sekolah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung yang telah ditentukan. Yang kedua adalah sistem seleksi. Nah, sistem seleksi ini adalah sistem yang menerapkan seleksi atau penyaringan terhadap peserta didik yang telah mendaftar. Nah, terdapat 3 macam sistem seleksi. Nah, yang pertama ini ada seleksi danem. Nah, seleksi ini didasarkan pada nilai dengan melalui peringkat atau ranking yang telah ditentukan sekolah. Kemudian yang kedua itu ada seleksi PMDK atau penelusuran minat dan kemampuan. Nah, seleksi ini melalui penelusuran prestasi yang diperoleh dengan melihat nilai rapor atau melalui piagam penghargaan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga seleksi tes masuk. Nah, seleksi tes masuk ini peserta yang akan masuk ke sekolah
Selanjutnya ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria di sini berupa patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang diterima sebagai peserta didik. Untuk tingkat sekolah dasar yang paling umum itu minimal 7 tahun masuk ke sekolah atau paling lamanya itu 6 tahun berjalan. Kemudian ada prosedur penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, pembentukan panitia seperti adanya ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi, seksi pendaftaran, publikasi, kesekretarian, pengawasan, dan lain. Kemudian ada rapat penentuan. Rapat di sini itu biasanya membahas mengenai ketentuan-ketentuan penerima peserta didik baru. Lalu ada pembuatan, pemasangan, atau pengiriman. Di sini membuat suatu promosi atau pemberitahuan mengenai penerimaan peserta didik baru ke masyarakat. Setelah adanya rapat, kemudian pendaftaran peserta didik baru dibuka. Setelah memenuhi persyaratan dan lainnya, setelah selesainya pendaftaran, kemudian ada seleksi peserta didik baru. Setelah diseleksi, barulah penentuan peserta didik baru diterima atau tidaknya. Yang biasanya itu untuk minimal banget tuh 7 tahun bisa diterima peserta didik ke sekolah dasar. Dan yang terakhir adanya pengumuman dan registrasi untuk peserta didik baru. Selanjutnya ada pencatatan peserta didik. Pencatatan di sini merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk mencatat suatu peristiwa yang dianggap penting yang nantinya dituangkan ke dalam sebuah buku. Yang pertama ada buku induk atau buku pokok. Buku induk digunakan untuk mencatat data siswa, anak yang pernah atau yang sedang mengikuti pembelajaran di sekolah. Buku induk ini juga merupakan kumpulan data siswa sepanjang siswa tersebut berada di sekolah. Dan dalam buku ini juga berisi data prestasi siswa dari tahun ke tahunnya. Kemudian ada buku kleper. Buku kleper ini digunakan untuk memudahkan mencari data siswa apabila belum diketahui nomor induknya. Yang ketiga ada buku presensi kelas. Buku presensi kelas ini digunakan untuk mencatat siswa yang hadir atau tidak dalam kegiatan belajar, yang nantinya di akhir dihitung presensinya kehadiran tiap bulan. Selanjutnya yang D yaitu buku catatan bimbingan penyuluhan. Buku ini digunakan untuk mencatat siswa yang meminta bimbingan dan yang telah mengikuti bimbingan dan penyuluhan. Yang E, buku catatan prestasi belajar siswa. Buku catatan prestasi belajar siswa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama buku daftar nilai dan yang kedua yaitu buku ledger. Buku daftar nilai ini digunakan untuk mencatat nilai mentah yang didapat dari tugas, ulangan harian, dan lain-lain. Yang kedua, buku ledger ini digunakan untuk memuat semua nilai untuk semua mata pelajaran dalam periode tertentu. Selanjutnya yang F yaitu buku rapot. Buku rapot ini memuat laporan hasil belajar siswa yang bersangkutan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Yang G, buku mutasi. Buku mutasi ini digunakan untuk mencatat adanya murid-murid yang pindah. Ruang lingkup administrasi kesiswaan yang ketiga yaitu pengelompokan peserta didik. Sebagian besar siswa dikelompokkan berdasarkan sistem kelas. Di sekolah dasar ada 6 pengelompokan kelas. Yang keempat yaitu orientasi peserta didik. Orientasi yaitu pengenalan. Pengenalan yang dilakukan di sini yaitu meliputi pengenalan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta pengenalan kepala sekolah, guru, teman sekelas, dan lain-lain. Yang kelima yaitu tata tertib peserta didik. Tata tertib dibentuk agar terdapat suatu standar tingkah laku, menjunjung tinggi citra peserta didik, serta dapat mewujudkan suatu kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Ruang lingkup administrasi kesiswaan yang terakhir yaitu evaluasi peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik perlu dilakukan agar diketahui perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Alasan lain perlu dilakukan evaluasi adalah tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik mengenai pembelajaran,
Letak kesulitan, kemampuan guru dalam mengajar dapat diketahui setelah adanya evaluasi. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pengelompokan peserta didik. Dari pemaparan yang sudah kita kemukakan, dapat disimpulkan bahwa administrasi kesiswaan merupakan kegiatan berupa pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah. Hal ini berguna untuk menunjang suatu proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dalam kelas dapat berjalan dengan lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. Bagi lembaga sekolah, dalam proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan sekolah, diharapkan dapat memberikan perhatian yang besar dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan pelayanan baik bagi peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.